Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Okay, before we start our lesson today, let's pray in our heart. Let's begin. Finish. Okay, my friend. I want to say welcome in our class for today in this afternoon. I hope you all join and follow our explanation, our material for today. Before it, I just want to say I want to pray to Allah. In order to Allah always give us a blessing. In order that we can always do our obligation activity. Okay, for today we would like to study about future continuous tense. Untuk hari ini kita akan belajar tentang future continuous tense. Beberapa minggu yang lalu, several weeks ago, we have studied about present continuous tense, then past continuous tense. For today, we will study about future continuous tense. For 3 times, we study about continuous tense. For today, we continue to the future continuous tense. Okay, for the material, before I explain the material, I would like to explain the function, the use of continuous tense. Future continuous tense. Ya, sebelumnya sebelum kita masuk ke rumus, Bapak akan menjelaskan tentang kegunaan future continuous tense, di mana future continuous tense ini penggunanya itu hampir sama dengan continuous tense. Future tense yang hampir sama dengan future tense, hanya saja di sini ditambah sedang dan ada 2 kejadian yang berlangsung ya. Okay, dan kejadiannya itu akan terjadi di masa yang akan datang, sama dengan future, hanya saja ini sedang ya. Okay, we start from the verbal. Kita mulai dari rumus verbal. Ya, setiap rumus itu ada 2 bentuk rumus, ada verbal dan nominal. Okay, untuk verbal ada positif, negatif, dan interrogatif. Kita mulai dari positif. In positive, there is a subject, after subject shall or will, atau ya, jadi dipilih, jangan dipakai semuanya. Setelah itu be, after that verb ing and object. Contohnya, the example, she will be sleeping tomorrow. Dia akan sedang tidur besok, atau dia akan sedang tidur menjelang besok kalau ditambah by di sini ya. Oke. Selanjutnya, for the negative form, there is a subject, after that shall or will. Shall atau will, artinya shall dan will ini akan ya. Shall dan will ini artinya akan, sama-sama akan. Oke, after that there is be, after that not, kemudian verb ing plus object. For example, she will not be sleeping tomorrow ya. Dia tidak akan sedang tidur besok. Oke, selanjutnya interrogative ini hanya memindahkan yang shall atau will dipindah ke depan. Shall or will plus subject plus be plus verb ing, after that object, and don't forget to question mark ya, tanda tanya. Ini namanya question mark. Question itu pertanyaan, tanda tanya. Oke, setelah contohnya
Will she be sleeping tomorrow? Akankah dia sedang tidur besok? Ya, akankah kamu sedang tidur besok ketika saya datang ke rumahmu gitu ya. Oke, itu ada dua kejadian. Setelah itu kita lanjut for nominal form. In nominal ini we will not use about verb ya, but we will use the adjective, adverb, and noun ya. Di nominal ini kita tidak menggunakan kata kerja lagi. Di sini yang kita gunakan itu complement. Complement itu terdiri dari kata sifat, adjektif, kemudian noun, kata benda, setelah itu adverb, keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau positif bentuknya seperti ini, subject plus shall or will plus be plus being plus complement ya. Kita contoh, she will be being fit by tomorrow. Dia akan sedang sehat. Fit itu sehat. Kata sifat ya. Menjelang besok. Kemudian untuk negatifnya, subject plus shall or will plus not plus be plus being plus complement. Contohnya, she will not be being fit by tomorrow. Artinya dia tidak akan sedang sehat menjelang besok ya, berarti besok dia masih sakit. Oke, tomorrow interrogative. Shall or will plus subject plus be plus being plus complement. Hanya saja mengubah kata will atau shall-nya saja ya. Example, will she be being fit tomorrow? Apakah atau akankah dia akan sedang sehat menjelang besok gitu ya. Apakah dia menjelang sehat? Apakah dia akan sedang sehat menjelang saya datang ke rumahnya gitu ya besok gitu. Oke. Di sini ada shall atau will, pasti di sini dipilih ya kapan kita gunakan shall, kapan kita gunakan will. Oke, di sini ada bahwa kalau I, you, we, they, he, she, it itu bisa menggunakan will. Jadi will itu bisa digunakan untuk semua subjek. Akan tetapi kalau shall itu hanya buat dua saja, I dan we. Selain I dan we tidak boleh menggunakan shall ya. Contohnya she shall itu tidak boleh, he shall itu tidak boleh. Kenapa Pak? Itu memang peraturan dari ulama Inggris gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk di keterangan waktunya atau time signal. Yang bisa digunakan itu adalah tomorrow, besok, kemudian while, sementara, when, ketika ya, if, jikalau, at this time tomorrow, pada saat ini, besok, at the same time next week, pada waktu yang sama minggu depan, by this time tomorrow, pada waktu seperti sekarang besok ya. Oke, sekarang tugas kalian hanya mencatat saja. Nanti ini dicatat ya. Setelah itu ini dicatat, habis itu ini dicatat, kemudian ini dicatat, ini dicatat. Nanti sebelum pas Bapak minta kalian untuk mengumpulkan buku catatannya. Semua tugas-tugasnya ada di buku catatan. Bapak minta I will take for the mark ya, for the score ya. Bapak ingin mengambil nilai dari buku-buku kalian ya, dari from the your tasks, dari tugas-tugas kalian, terutama bagi siswa yang tidak pernah atau tidak bisa masuk di Google Classroom ya. Masih banyak kelas 9 yang belum masuk di Classroom, sehingga Bapak perlu catatannya sebagai bukti ya, bahwa kalian itu menyimak ya, view ya, and watch my explanation and doing my tasks ya, bahwa kalian itu memang menyimak tugas saya, kemudian mencatat, kemudian kalian kerjakan tugas saya ya. Bapak pengen tahu. Oke, itu saja. This all for
for our explanation for today. I hope you understand what I have explained just now. Saya berharap kalian mengerti apa yang telah Bapak jelaskan kepada kalian. Oke, jika kalian masih kebingungan, tolong kalian bisa send a message for me by WA ya, by WA, WhatsApp ya, bisa menggunakan WhatsApp. Kalian bisa bertanya japri ke Bapak. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. For the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.